Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu, sahabat MPDR. Diskusi kita pada sesi 11, mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara pada topik pembelajaran dan asesmen dalam pendidikan dasar. Izin perkenalkan, nama saya Nyoman Tulis, mahasiswa S2 Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Nah, Bapak dan Ibu, adapun pertanyaan yang kita diskusikan pada sesi 11 ini adalah bahwa pada pertemuan 11 ini Anda diminta untuk melakukan analisis sistem pembelajaran sekolah dasar, diantaranya 1 dari 10 model pembelajaran terpadu, model mana yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini. Kemudian yang kedua, paparkan apa yang menjadi tujuan dan fungsi, landasan, prinsip-prinsip, rambu-rambu, serta tahapan pembelajaran tematik terpadu yang selama ini Anda implementasikan di kelas atau di sekolah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, melihat soal nomor 2, silakan Anda analisis apa yang menjadi perbedaan antara kurikulum tematik terpadu atau kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Bagaimana implementasi di tempat Anda mengajar. Sebutkan nama sekolah dan daerah Anda. Nah, Bapak Ibu, menurut saya model pembelajaran terpadu yang paling relevan dengan kurikulum di Indonesia saat ini, dari 10 model pembelajaran terpadu, model WBED adalah yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini, khususnya kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Alasannya adalah bahwa yang pertama itu model WBED berpusat pada tema tertentu yang mengaitkan beberapa mata pelajaran secara terpadu. Kemudian yang kedua, pendekatan ini sejalan dengan pembelajaran tematik terpadu dalam kurikulum 2013. Ini untuk jenjang SD khususnya pada kelas rendah. Kemudian selanjutnya dalam kurikulum Merdeka, pendekatan tematik tetap digunakan pada fase A, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Dan model ini mendukung pembelajaran berbasis proyek serta penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tujuan dan fungsi pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama itu tujuan. Di sini tujuannya adalah untuk mengembangkan kompetensi siswa secara menyeluruh atau holistik, baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Kemudian tujuan yang kedua adalah meningkatkan keterampilan terlibatan siswa melalui keterkaitan antar mata pelajaran dalam satu tema. Selanjutnya untuk fungsinya adalah menyederhanakan proses pembelajaran. Kemudian membantu siswa memahami konsep secara menyeluruh dan bermakna. Selanjutnya mendorong siswa aktif dan berpikir kritis. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita mendiskusikan landasan dan prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama itu landasannya secara psikologis sesuai dengan perkembangan kognitif anak usia SD yang berpikir secara konkret. Kemudian yang kedua, landasan secara filosofis pendidikan sebagai proses kemanusiaan. Kemudian landasan yang ketiga, landasan secara yuridis mengacu pada Permendikbud nomor 67 tahun 2013 dan peraturan pelaksanaan kurikulum lainnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip daripada pembelajaran tematik terpadu itu pertama itu berpusat pada siswa. Selanjutnya, pembelajaran secara tematik terpadu dan kontekstual. Kemudian mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, dan yang terakhir itu berorientasi pada penguatan karakter. Pembahasan kita selanjutnya adalah rambu-rambu dan tahapan pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama kita bahas rambu-rambunya adalah bahwa tema yang digunakan harus relevan dan dekat dengan kehidupan siswa. Kemudian kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran harus saling berkaitan dan mendukung tema.
Selanjutnya, tidak semua mata pelajaran harus selalu masuk dalam satu tema. Kemudian tahapan pembelajarannya tentu kita melihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, di dalam perencanaan, pemetaan kompetensi dasar, pemilihan tema, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran atau ATP. Di dalam pelaksanaan, kegiatan pembelajaran berdasarkan tema, integrasi nilai-nilai karakter, dan metode yang aktif. Dan di dalam penilaian, kita tentu menilai sikap, pengetahuan, keterampilan secara otentik, dan berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita menganalisis perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Kita melihat dari aspek pendekatan, kalau dalam kurikulum 2013 itu tematik terpadu, sedangkan dalam kurikulum Merdeka tematik pada kelas rendah, berbasis proyek, dan berdiferensiasi. Kemudian dari aspek struktur kurikulum, di dalam K13, kompetensi dasar atau KD yang rinci, sementara di dalam kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran atau CP lebih fleksibel. Kemudian dari aspek peran guru, dalam K13 mengacu pada RPP dan silabus yang seragam, sedangkan di dalam kurikulum Merdeka lebih fleksibel, guru menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP sendiri. Kemudian dari aspek evaluasi siswa, dalam K13 penilaiannya secara otentik, sedangkan di dalam kurikulum Merdeka penilaian formatif, penilaian diagnostik, dan penilaian sumatif. Kemudian dari aspek tujuan akhir, K13 memerlukan penguasaan kompetensi dasar, sedangkan di dalam kurikulum Merdeka penguatan profil pelajar Pancasila. Sebagai implementasi di sekolah saya, kebetulan saya bertugas di SD Negeri 124 Babamlingku, Kecamatan Pulang Barat, Kabupaten Bombana, bahwa implementasi kurikulum saat ini sekolah kami masih menerapkan kurikulum 2013 secara penuh di beberapa kelas. Namun juga mulai mengadopsi kurikulum Merdeka secara bertahap. Misalnya di kelas 1 dan 4 kami menggunakan kurikulum Merdeka. Proses pembelajaran lebih fleksibel, kegiatan proyek seperti pembuatan mini taman kelas, pameran karya siswa, dan kegiatan observasi lingkungan mulai dilakukan secara rutin. Kemudian guru juga diberikan kebebasan menyusun ATP atau alur tujuan pembelajaran, meskipun masih banyak memerlukan pelatihan dan pendampingan. Sebagai kesimpulan dari diskusi sesi 11 ini, bahwa model WebEd sangat cocok untuk pendekatan tematik. Kemudian kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas bagi guru. Selanjutnya, pentingnya pelatihan dan pendampingan guru dalam implementasi. Bapak dan Ibu, sahabat MPDR, demikian pemahaman saya terkait pertanyaan diskusi sesi 11 ini. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang.